Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cilegon TV, senang sekali tentunya saya Wahyu Ginanjar dapat kembali menyapa Anda dalam program Talkshow Diskominfo Kota Cilegon dalam rangka keterbukaan informasi publik. Nah, kalau biasanya kita Talkshow ini menghadirkan kepala-kepala dinas, dan saat ini saya sudah bersama dengan seseorang yang spesial karena dekat dengan masyarakat seharusnya ya. Ini ada Bapak Camat Purwakarta, ini ada Bapak Ilasin Nufus SST MKM Pak ya? Betul. Baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Pak, sebelum menjabat sebagai camat nih, boleh diceritain dulu karirnya nih sudah di mana ya? Kalau nggak salah seperti kesehatan juga Pak ya? Betul. Nah, terakhir saya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. Di sana dari semenjak TKK, kemudian 2006 di CPNS, 2007 sudah menjadi PNS dan sebagai profesional. Kemudian tahun 2016 saya diamanahkan dikasih pelayanan keperawatan. Di tahun 2022 saya diamanahkan di Kecamatan Purwakarta. Di Kecamatan Purwakarta, seorang dari kesehatan Pak ya, oleh berangkat. Nah, bicara di Kecamatan Purwakarta, kondisinya saat ini seperti apa nih Pak? Dari mulai masyarakatnya, kemudian iklim masyarakat di sana itu seperti apa sih Pak? Iya, baik. Iklim kondisi masyarakat di Purwakarta sangat kondusif ya. Kerukunan agama-agamaan, partisipasi masyarakat sangat mendukung, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, baik itu pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua bersinergi menjadi satu. Dan apalagi kegiatan di sana, kecamatan tentu karena memiliki daerah pertanian, jadi di sana keguyubannya luar biasa. Apalagi kalau kegiatan keagamaan, mereka akan senantiasa memeriahkan, menyiarkan kegiatan itu sampai ya tiap malam, gitu ya. Dan mereka sangat aktif dan bergembira menyiarkan kegiatan-kegiatan. Baik, di Purwakarta sendiri Pak, ada berapa kelurahan di sana Pak? Di sana ada kurang lebih 6 kelurahan. 6 kelurahan? 6 kelurahan, salah satu ada dari Kelurahan Purwakarta, kemudian Kelurahan Ramanuju, ini sebagai ibu kotanya Kota Cilegon ya. Kemudian Kebon Dalam, Tegal Bundar, Pabean, dan Kelurahan Kota Bumi. Jadi ada 6 kelurahan. Jadi ada 6 kelurahan Pak ya. Sejauh ini Pak sudah memimpin di Purwakarta Pak. Apa program-program apa yang tentunya sudah terrealisasi dari pemerintah Kota Cilegon, program inti yang ada di kecamatan Pak? Baik, tentu program kami yang sudah berjalan. Kebetulan saya baru kurang lebih 1 tahun 4 bulan ya. Di Kecamatan Purwakarta dengan membawahi dan membawa teman-teman dari kelurahan, 6 kelurahan. Tentu kami bersinergi di setiap kelurahan dan kita mendorong setiap kelurahan mempunyai inovasi-inovasi supaya nanti inovasi itu menjadikan nilai tambah bagi para pejabat, bagi pelaku pada masyarakat. Hari ini dari masing kelurahan mempunyai keunggulan-keunggulan. Salah satu di antara dari satu kelurahan kami yaitu Kelurahan Pabean yang menjadi mewakili tingkat provinsi, juara pertama. Dan dari Kelurahan Pabean itu akhirnya kita mendapatkan diamanahkan oleh wali kota sebagai kelurahan desa wisata ya, desa budaya. Dan alhamdulillah ini berkat keterlibatan para masyarakat dan seluruh masyarakat termasuk kami seluruh para lurah. Kemudian di Kelurahan Pabean itu ada wisata keduru, ada produk UMKM, dan jadi semua berperan aktif dalam pembangunan. Bukan hanya Kelurahan Pabean saja, kelurahan-kelurahan juga alhamdulillah mereka berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk pembangunan sarana prasarana atau salira ya, yang digelontorkan, yang menjadi program Pak Wali Kota kita terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yaitu dengan program salira itu sangat membantu kepada masyarakat, dan masyarakat merasa dengan keterlibatan itu menjadi kebanggaan sendiri. Dan itu sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan adapun pembangunan salira ini kan banyak ya, terkait pembangunan posyandu, pembangunan infrastruktur, lingkungan dan semuanya. Dan ini masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota terhadap program yang sudah dicanangkan di kita, dengan program visi misinya ini mewujudkan Kota Cilegon baru, Medan Martabat. Baik. Dan dari tadi sudah disebutkan salah satu role modelnya adalah Kelurahan Pabean Pak ya. Nah, berarti masih ada 5 kelurahan lagi nih. 5 kelurahan lainnya nih Pak, ada potensi apa Pak yang dimiliki kelurahan tersebut Pak? Jadi kami memang mendorong semua kelurahan harus mempunyai inovasi. Salah satu kemarin di salah satu kelurahan Purwakarta kita
mendapatkan sebuah inovasi ya, terobong sampah sepakat. Dan itu melibatkan masyarakat dan akan saling ke masyarakat. Jadi sampah itu diolah, dipilah, dan dibakar supaya menghindari polusi dan sebagainya. Tapi tetap kita pilah. Kemudian inovasi lain di Kelurahan Ramanuju saat ini akan membuat sebuah lingkungan lingkungan yang bersih ya. Jadi semacam lukisan gitu. Jadi kita rubah nih pola di Bersolek ya Ramanuju yang kita di ujung di pusat kota kita ubah, dan mereka akan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan. Untuk kelurahan-kelurahan juga sama, Kelurahan Kebon Dalam, tentu karena jumlah penduduk cukup banyak, cukup padat Pak ya di Kebon Dalam. Di Kebon Dalam, dan mereka juga keguyuban para RT-nya luar biasa, dan Pak Lurah sudah mengomunikasikan terkait bagaimana program Pak Wali Kota, program keluar kecamatan seiring sejalan gitu dengan masyarakat. Dan Kelurahan Kota Bumi akan bersolek juga terkait dari situ kan ada perumahan komplek Bukit Palem ya. Itu kita akan merubah menjadi destinasi wisata. Jadi itu pun ada jalan yang harus dimaksimalkan supaya nanti view kota juga bisa terlihat dari sisi, karena dari situ bisa melihat pemandangan ke bawah Pak ya kalau tidak salah ya. Dan itu juga bisa menjadi wisata kuliner ya, karena kalau tidak salah ada salah satu kafe yang sudah cukup terkenal ya di situ. Ya. Ada Palem Palem Mizo ya kalau nggak salah. Baik. Kita optimalkan kembali itu supaya masyarakat juga bisa kembali bisa mengaktualisasikan, terutama kalangan muda nih harus optimalkan potensi-potensi supaya dia berkembang dan lebih baik. Baik, tadi selain program Salira ini juga ada program Pak Wali Kota tentunya yang memberikan rasa kepedulian kepada masyarakat. Kalau tidak salah nih ada program Cilegon Caang Pak ya, pemasangan titik-titik lampu di Kecamatan Purwakarta sendiri. Sudah di berapa kelurahan yang terpasang Pak? Yang terpasang di Pabean itu kurang lebih 200 titik Pak ya? 200 titik, itu karena pegunungan ya. Dan tentunya di kelurahan juga kita mengusulkan kembali supaya titik-titik yang menjadi area publik ya, kayak ya penerangan di lapangan bola, titik-titik yang menjadi rawan itu kita diusulkan dipasang lagi program Caang tersebut. Dari 200 lampu tadi Pak, sudah selesai atau dalam proses pemasangan saat ini? Proses pemasangan insya Allah sudah finalisasi ya, tinggal berapa persen lagi ya. Tentu ini kan bertahap ya. Gitu, alhamdulillah program Caang sudah berjalan, dirasakan oleh masyarakat Purwakarta. Baik, selain Salira dan tadi pemasangan lampu di dalam program Cilegon Caang, ada program apa lagi Pak mungkin yang sudah inisiasi dari Pak Wali Kota dan sudah sampai ke masyarakat? Jadi hal yang menarik sekarang ini, Pak Wali Kota sudah ketika dalam waktu 4 bulan ya, membuat terobosan baru terkait dengan penyediaan sekolah. Sekolah di Purwakarta ada pembangunan SMP, SMP 12, dan alhamdulillah itu sangat mendukung sekali karena mereka sudah zonasi ya. Alhamdulillah dengan adanya pembangunan SMP itu sekarang masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi kan gitu, dekat dengan rumahnya. Itu salah satu hal yang sangat menjadi kebanggaan ya Purwakarta, karena ada salah satu SMP negeri walaupun sebelum memang belum ada sudah ada kan gitu. Selain SMP, apalagi sekarang ada program beasiswa full sarjana betul. Mempublikasikan di salah satu kegiatan begitu di kelurahan, di kecamatan, menyampaikan kepada orang tua mohon anaknya untuk terus belajar sampai ke tingkat jenjang perguruan tinggi, tidak perlu khawatir dengan biaya. Insya Allah ada program full beasiswa sarjana yang tentu ada ketentuannya. Dan kemudian di sekolah-sekolah sekarang tidak ada lagi SD itu ya, penyediaan LKS semua gratis. Jadi pemerintah sudah menyediakan sebuah pembangunan pendidikan yang luar biasa untuk meningkatkan derajat pembangunan. Apalagi sekarang Pak Wali Kota dan kita akan bersinergi menguatkan, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia supaya lebih tinggi, minimal ya seperti ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat regional, dan kalau kita di Purwakarta juga ada yang sudah ke tingkat sudah masuki, ada yang sudah ke nasional, ada yang di pusat gitu ya. Memang belum terpublikasikan. Ya, itu dalam bidang apa Pak yang sudah? Ada keagamaan. Ada terakhir kemarin ada warga kita juga yang masuk tes dalam di hubungan luar ya.
luar negeri. Bukan luar negeri. Jadi memang lagi menunggu hasil tesnya. Dan mereka juga bisa mewakili dari Kota Cilegon. Baik, jadi masyarakat sudah bisa merasakan pemerintah Kota Cilegon hadir Pak ya, dengan tadi beberapa program yang meringankan, sekolah digratiskan, kemudian kuliah juga difasilitasi dengan program beasiswa full sarjana tadi ya. Kalau boleh tahu Pak, sudah ada yang terdaftar di program beasiswa full sarjana dari warga di Kecamatan Purwakarta? Ada, kurang lebih kita itu ya dibilang hampir mayoritas ya. Ini kan program salah satu KCS itu ya, KCS itu sudah dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi yang mengikuti program ini kalau kita ukur bisa dia sudah menyampai ratusan ya dari Kecamatan Purwakarta. Baik, Pak Ikhlas, di Kecamatan Purwakarta kurang lebih sudah hampir setahun lewat Pak ya memimpin Kecamatan Purwakarta. Apa yang dirasakan oleh Pak Camat sendiri ataupun mungkin dari sektor mana yang harus lebih ditingkatkan lagi dan menjadi fokus program kerja saat ini Pak? Baik. Tentu yang kita harus mengoptimalkan ya dalam segi pembangunan, terutama pembangunan kesehatan sangat penting. Karena kesehatan juga sebagai modal awal kita dalam aktivitas kita. Betul, dan memang basic Bapak juga dari kesehatan ya dulu ya. Karena kita lihat ada potensi, karena kan sudah menghadirkan nih tentang pelayanan kesehatan ya dari dasar, apalagi ada program UHC. Betul. Nah ini suatu kebahagiaan sekarang masyarakat kita ketika mereka sehingga tidak ragu lagi ketika berobat ke rumah sakit. Kalau dulu mungkin khawatir ya, sekarang dengan KTP, dengan KTP Cilegon betul. Rumah sakit kan khawatiran bisa dilayani nggak. Betul. Tapi sekarang kita sampaikan alhamdulillah, saya sekarang kebetulan di kecamatan bisa membantu masyarakat bahwa dengan program HC masyarakat tidak perlu lagi dan sudah dilayani. Jadi tidak perlu khawatir, cukup dengan KTP dan sudah terdaftar di nikah sudah terdaftar di BPJS ya. Kemudian selain pembangunan kesehatan sangat penting, ada pembangunan juga pendidikan. Pendidikan itu sebagai modal awal juga untuk meningkatkan potensi anak-anak kita. Ya ini apalagi pendidikan full sarjana, semuanya dari SD SMP sangat bagus. Apalagi sekarang guru-gurunya kan sudah diberikan, apalagi honornya sudah dinaikkan. RT RW juga Pak ya. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Tentunya kami ingin maksimal kembali program-program yang sudah sekarang dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan berkelanjutan ya. Insya Allah ini kami kecamatan kelurahan terus mendorong dan mensolusikan program-program wali kota dan menguatkan kembali bahwa program pemerintah Kota Cilegon yang sudah direncanakan terus kita realisasikan, kita laksanakan supaya bisa dirasakan oleh masyarakat Purwakarta dan khususnya seluruh umumnya Kota Cilegon. Baik, tadi kita sudah membahas kalau di daerah Pabean ada wisata alam yaitu Kedurung. Nah, dari 6 kelurahan tadi Pak, produk-produk UMKM mungkin dari mulai makanan atau mungkin ada kerajinan tangan dan sebagainya yang unggulan di Kecamatan Purwakarta itu ada UMKM apa saja sih Pak? Baik ya. Jadi kita nyambung ya, ada pembangunan kesehatan, pendidikan, nah ekonomi ini penting ini. Ekonomi kita harus kuat nih Pak, harus tangguh nih. Nah sekarang UMKM kan harus dinaikkan ya. Betul. Kelasnya harus naik kelas. UMKM naik kelas Pak ya, jargon ya. Sekarang di kurang ada 2.000 sudah UMKM di Kecamatan Purwakarta yang sudah terdaftar. Di Purwakarta sendiri ada 2.000 yang sudah terdaftar. Wah, ya ini buat stok ini nanti ya, Mas Anas Pernik. 2.000. Tentu kan ada berbagai macam ya, ada yang produk emping. Kalau di Kedurung itu atau di Pabean ada emping maksun. Emping maksun. Ada bolokowo, ada bakopi, gitu ya. Tentu ada lagi kuliner yang lain ya. Ada bakso, ada gipang dan semuanya dengan berbagai aneka macam ragam. Tapi sekarang juga di Purwakarta kan ada beberapa kuliner ya. Ada kalau di Damkar banyak sekali kafe-kafe ya yang memberikan berbagai macam makanan. Ada lagi juga farmhouse pendidikan terkait dengan pelatihan ternak lele ada. Jadi sebenarnya di Purwakarta cukup menarik ya untuk ternak. Sebentar Pak, saya menarik ternak lele kalau nggak salah yang di Kaligandu. Itu kalau tidak salah terbesar juga Pak ya? Terbesar, itu menghasilkan 5 ton kalau nggak salah. Betul, kalau tidak salah ada 250 kolam. Betul. Iya. Itu Maswe kalau tidak salah pengelolanya, Maswe. Maswe namanya. Baik. Itu bagus itu. Dan itu potensi juga Pak ya? Dan kami juga berharap sebagai dalam rangka mempertahankan kemartabatan ya Cilegon, kearifan lokal di Cilegon khususnya Purwakarta jadi terkikis
Oleh karena ada pertanian, kita ingin pertanian di sana itu tidak mengharapkan sebuah tak ada hujan, tapi kita ingin ada berkesinambungan. Di antaranya ada bisa setahun itu 2 kali minimal ada penyediaan kayak sumur bor, sehingga pertanian itu tetap berjalan. Tetap berjalan ya, tidak. Karena di sana sektornya pertanian. Ada sawah-sawah harus dioptimalkan, ada jagung, ada melon, kemudian ada kacang, dan luar biasa. Dan kami dalam setiap kegiatan rapat nih, kalau di kelurahan, baik itu kelurahan Tegal Bundar, Pabean, Purwakarta, menunya tuh ya menu ini dari hasil bumi gitu, ada hasil tanah sendiri, ada ubi, ada pisang. Nah itu sangat menarik. Dan ini menjadi citra juga bahwa hasil pertanian itu bisa menjadikan pangan bagi kita dan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Baik, wah jadi menarik ya. Nanti mungkin ke depan next episode kita bisa bawa ke sini semua Pak ya, kacangnya, ubinya kita bawa ke sini. Atau kita ke sana Pak nanti Pak? Boleh, kita kami itu. Baik Pak Camat, ini sudah di segmen akhir nih. Mungkin apa Pak dari obrolan kita tadi yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Purwakarta Pak, silakan. Baik, tentu kami mengucapkan terima kasih setingginya kepada pemerintah Kota Cilegon, khusus Pak Wali Kota, Bapak Haji Hadi Agus SMH, dan Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Zain Petamata, dan seluruh komponen stakeholder di pemerintah Kota Cilegon yang telah membantu dan menyediakan proses pembangunan segala bidang ini. Dan kami sebagai pemerintah Kecamatan Purwakarta mewakili teman-teman kelurahan dan warga akan terus berpacu dan meningkatkan sebuah terobosan baru, mengoptimalkan potensi yang ada, melejitkan potensi kreativitas para anak-anak muda, menguatkan kesehatan masyarakatnya, penguatan UMKM, dan semua dari segala bidang. Insya Allah kami akan terus mengarahkan bahwa proses perjuangan perjalanan pembangunan terus berjalan, gitu ya. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Camat sudah hadir di studio Cilegon TV, dan pemirsa Cilegon TV, demikianlah obrolan kita, semoga bisa menjadikan manfaat, dan juga sebagai kita di sini semua berharap semoga masyarakat Kota Cilegon semakin sejahtera ya Pak ya, khususnya di Kecamatan Purwakarta. Baik, terima kasih. Akhir kata saya Ginanjar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.